Halo semua, terima kasih sudah mengeklik video ini. Sekarang kita akan bincang-bincang dengan owner dari Project Dewe, Mbak Widya. Yeay, halo. Halo Mbak Widya, apa kabar? Kabar baik, Tirto, apa kabar? Kabar baik juga saya, Mbak. Mm-mm. Bicara tentang Project Dewe nih, sebenarnya apa sih Project Dewe itu, Mbak? Project DW, jadi namanya adalah Project DW Event dan Wedding Organizer. Dari namanya aja Event dan Wedding Organizer, maka kami adalah jasa untuk mengorganize acara dan acara pernikahan, event dan juga wedding, gitu ya. Project Dewe ini sudah dimulai sejak kapan, Mbak ya? Nah, kalau ngobrolin Project DW dimulainya sejak kapan nih sebenarnya agak lama ya. Jadi, saya basic awalnya adalah seorang pembawa acara, MC, terus nyemplung sebagai orang kantoran, tapi nggak tahan lama karena saya nggak betah duduk kerja di belakang meja seharian kayak gitu. Jadi, akhirnya keluarlah dari sebagai seorang pekerja kantoran itu jadi pekerja jasa lagi, dan ketemu klien yang awalnya menggunakan jasa saya sebagai seorang pembawa acara dan akhirnya mempercayakan untuk menghandle event-event yang dia punyai gitu. Dari situlah akhirnya muncullah Project Dewa ini. Nah, Project Dewa ini sebenarnya saya itu orangnya agak kurang pede sebenarnya awalnya. Cuman partner saya, jadi kalau Dewa itu kan itu D dan W itu singkatan dari inisial nama saya dan suami. Jadi partner saya, suami saya itu adalah orang yang meyakinkan bahwa bisa nih kamu kita nih ngejalanin event organizer, karena kita udah punya beberapa rangkaian event yang akan kita handle, kenapa nggak kita bikin IO aja. Nah, akhirnya nongollah Project Dewa itu di akhir tahun 2012 seperti itu, tapi untuk menghandle event-event saja. Nah, kalau untuk wedding organizer-nya sendiri itu baru muncul di awal tahun 2015. Di 2015 tapi sempat terhenti setahun karena saya hamil anak pertama dan kehamilannya tidak mudah. Jadi akhirnya baru kembali untuk aktif lagi di WO dan IO itu setahun berikutnya, seperti itu. Berarti project-project itu nggak dimulai di tahun yang sama, Mbak ya? Iya, betul. Jadi IO dan WO-nya juga berbeda tahunnya. Nah, kalau untuk project IO-nya sendiri, Mbak, ada nggak sih sebenarnya event-event yang dikecualikan begitu? Event-event yang dikecualikan sebenarnya tidak ada ya, selama event itu menghasilkan uang dan berbayar lunas itu tuh menghasilkan semuanya ya. Bahkan beberapa teman-teman yang nggak handle untuk politik, kalau kami sih handle aja. Walaupun kami harus menghandle satu partai, bukan berarti kami memihak partai, itu tidak. Itu kita bekerja sebagai seorang profesional. Selama kita dibayar ya kerja aja profesional, gitu kan? Project DW ini ngerjain dekor juga atau khusus untuk wedding? Jadi kalau dekor itu adalah ekspansi bisnis ya dari Project DW, kebutuhan dari para klien. Jadi kadang-kadang klien itu datang terus nanya, Mbak Widya nggak punya sekalian dekornya gitu. Awal-awalnya kita tolak, terus suami saya bilang, kenapa kita tolak? Kenapa nggak kita jajal aja? Gitu kan, kita nggak akan tahu kemampuan kita kalau kita tidak mencoba. Jadi akhirnya kami cobalah untuk menyemplung juga di jasa dekorasi pernikahan. Tapi sebenarnya nggak cuma pernikahan sih, semua acara, bahkan untuk jadinya dekor DW, namanya dekor DW ya. Nah, jadi dari dekor DW ini pun tidak cuma menghandle wedding dekorasi pernikahan saja, tapi akhirnya jadi event production gitu. Jadi produksi-produksi untuk event, bikin panggung, mini stage seperti itu, booth-booth seperti itu juga kami bisa. Oh, berarti ada banyak banget ya, Mbak ya, yang dikerjain oleh Project DW ini. Ya, alhamdulillah. Terus bicara soal wedding nih, Hmm. kan ada aja tuh pasti pihak keluarga yang pengen ada ritual adat begitu, yang ingin dimasukkan di dalam acaranya. Itu bisa nggak sih di-cover oleh Project DW ini? Nah, kalau ngomongin tentang acara prosesi adat sebagai seorang WO, harusnya itu kita memang bisa menghandle semua rangkaian adat apapun. Jadi walaupun kita ketemu, seperti tempo hari kami ketemu klien yang menggunakan jasa kami dengan prosesi adat Batak Karo ataupun prosesi Padang dan yang lainnya, itu kami terima aja. Dan akhirnya kami pun jadi harus belajar. Jadi sebelum melaksanakan acara dan sebelum akhirnya juga mengatur semua rangkaian untuk prosesi, meeting dengan keluarga segala macam, sebagai seorang WO saya belajar. Kami belajar bagaimana rangkaian acara itu nanti akan berjalan, apa kendala yang akan kita temuin, dan itu jadi hal-hal yang akhirnya kita semua akan tahu, oh gambaran acaranya, kita dan keluarga juga akan tahu, ini nanti rangkaian acaranya akan seperti ini, jalannya acara akan seperti ini, kayak gitu. Jadi sebagai seorang WO memang wajib hukumnya untuk belajar rangkaian prosesi adat
apapun itu. Oh, berarti untuk jadi wedding organizer ini harus banyak riset juga, Mbak ya? Ya, benar, harus mau belajar, ya kan? Terus pernah nggak sih selama ngerjain project-project itu nemuin klien yang bikin kapok gitu, Mbak? Kalau klien bikin kapok sebenarnya enggak ya. Jadi sebenarnya setiap klien itu punya karakternya masing-masing. Jadi ini uniknya jasa wedding organizer atau event organizer, karena kita akan selalu bertemu dengan klien-klien yang dengan karakter yang berbeda-beda. Ini malah jadi sesuatu yang harusnya kita jadi pelajaran buat kita. Oh, kita harus menghadapi klien si A ini seperti ini ya. Caranya seperti ini. Klien si B dengan karakter yang seperti ini, kita harus menghadapinya seperti ini. Jadi kalau klien bikin kapok, enggak sih. Malah klien itu malah bikin kita jadi lebih belajar untuk jadi lebih baik cara menghadapi orang. Terus ada nggak sih cerita-cerita yang berkesan selama ngerjain project ini gitu, selama menjadi wedding organizer itu? Sebagai seorang wedding organizer yang berkesan, kita malah jadinya sering dekat. Kalau kru itu ada yang malah jadi dekat banget sama si klien karena dia jadi pendamping pengantin. Kalau saya pribadi lebih para mama manten itu jadi lebih dekat sama saya kebanyakan. Kadang-kadang mereka yang lebih suka ngechat duluan WhatsApp, apa kabar Mbak Widya, atau bahkan ada yang ngebawain saya klien kayak gitu kan, ngasih klien ke kami seperti itu. Jadi itu hal yang berkesan jadi seorang wedding organizer. Jadi seseorang keluarga baru, dapat keluarga baru lah istilahnya ya kan, yang akhirnya jadi kayak keluarga sendiri. Terjun di bisnis ini kan Mbak pastinya kan sibuk banget gitu kan. Terus apa sih yang jadi motivasi pembakar semangat buat Mbak sendiri untuk bisa terus survive dan ngelanjutin bisnis ini? Ya, jadi bisnis ini nih, kalau saya bilang pertama usaha ini adalah usaha yang halal, satu. Terus yang kedua adalah ini adalah unlimited usaha yang tidak akan pernah ada habisnya. Selama ada orang menikah ya jasa ini akan terus dibutuhkan. Jadi ya itu yang menjadi pembakar semangat kita. Oh, bakal akan terus ada nih yang pakai jasa kita. Iya, bicara soal memakai jasa Project DW ini, kan sekarang lagi kondisi pandemi nih, Mbak. Yes. Ada nggak sih ngaruhnya pandemi ini terhadap jobnya DW? Usaha ini jadinya terhenti sejenak ya karena pandemi, karena memang kan tidak dibolehkan ada masa berkumpul dalam jumlah banyak, jadi berimbas sangat besar ke industri wedding sebenarnya. Jadi para pelaku bisnis wedding ini terhenti sejenak, jadinya kita harus mencari cara untuk bisa survive ya kan, dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di luar wedding akhirnya. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar Project DW selama pandemi ini apa ya Mbak ya? Kita jadi akhirnya punya usaha yang beralih ke luar industri wedding ya. Jadi kita berjual hasil-hasil laut seperti itu. Awalnya karena kita pengen buat makan sendiri, terus akhirnya kita jual secara online. Terus karena banyak yang nanya ini store-nya di mana, jadi akhirnya kita buka offline store juga gitu. Dengan jasa ikan ataupun jasa hasil laut itu udah dibersihkan. Jadi si pembeli ini udah sampai di tangan pembeli itu udah praktis tinggal masak doang, nggak perlu ribet harus ngebersihin lagi. Jadinya ini adalah bisnis baru sih sebenarnya untuk bisa survive di masa pandemi. Baik lagi Mbak, soalnya kan masih ngomongin soal pandemi nih. Yes. Boleh nggak sih ngadain event pernikahan gitu selama pandemi ini? Selama pandemi, nah baru-baru ini sih sudah ada, sudah diberi izin ya, jadi untuk menjalankan lagi acara pesta pernikahan. Kalau sebelumnya memang ada batasan untuk acara pernikahan itu hanya akad saja atau pemberkatan saja yang jumlahnya cuma dihadiri oleh 10-30 orang. Sekarang sudah mulai boleh untuk menjalankan acara pesta pernikahan. Tapi memang ada batasan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Protokol kesehatannya apa aja? Yang pertama adalah kapasitas gedung atau ruangan yang dipakai itu adalah 50% dari kapasitas utamanya. Jadi misalnya di kapasitas gedung itu adalah untuk 1.000 orang, kita harus pakai cuma untuk 500 orang. Nah, di sini peran WO sangat besar. Kenapa? Karena WO ini membantu untuk menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini gunanya apa? Contohnya gini, ada temuan kasus nih di acara pernikahan Tirto, gitu kan, positif COVID. Dan ada data yang akhirnya dipegang oleh WO untuk data tamu. Tamu kalau dulu kan datang cuma datang undangan doang kan ya.
Nah, sekarang semua tamu undangan itu harus terekam datanya. Nomor teleponnya, mereka beralamat tinggal di mana, itu digunakan untuk dinas kesehatan untuk men-tracing kalau ternyata ada kasus temuan positif COVID di acaranya Tirto. Itu satu. Dari registrasi aja sudah harus dipantau, ya kan? Terus masuk ke ruangan itu harus ada yang mengukur suhu tubuh tamu yang masuk. Suhu tubuh yang normal boleh masuk, yang nggak normal maka tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, terus ada juga checker. Checker ini yang akan mengawasi jumlah kapasitas orang yang ada di dalam ruangan. Oh, udah pas 500 nih, terus datanglah tamu lain. Nggak boleh masuk sementara. Kecuali ada yang tamu yang sudah keluar. Jadi ada checker di pintu masuk, ada checker di pintu keluar. Terus juga WO harus memasang batasan-batasan antrian. Kalau dulu kita ngantri mah sembarangan aja, ya kan? Tapi sekarang di masa pandemi ini untuk protokol kesehatannya untuk acara pernikahan adalah menjaga jarak minimal 1 meter untuk antrian naik ke pelaminan maupun antrian pada saat mengambil makanan, seperti itu. Terus juga memastikan ada desinfektan atau hand sanitizer, dan juga semua vendor harus menjalankan acara sesuai dengan protokol kesehatan, seperti itu. Jadinya WO ini punya makna yang lebih besar di masa pandemi ini untuk membantu klien menjalankan protokol kesehatan. Karena kadang-kadang kalau kita mengandalkan keluarga itu suka banyakan gak enakannya, ya kan? Oh udah deh, nggak apa-apa, si ibu ini begitu cek 38, ya kan? Kosyona anaknya tetanggaku, sudah dah nggak apa-apa masuk deh gitu. Nah, tapi kalau WO kan harus tegas, ya kan, nggak bisa mohon maaf ibu nggak boleh masuk, ya seperti itu kan. Jadi jasa WO ini memang betul-betul punya makna yang besar untuk masa pandemi ini, membantu klien menjalankan protokol kesehatan. Berarti ketat juga Mbak ya kalau misalnya mau melaksanakan sebuah event di masa pandemi kayak gini. Iya, betul, karena kita juga menghindari penularan kan, kalau bisa kita memutus penularan COVID gitu, jadi lebih ketat. Untuk standarisasi protokol kesehatannya itu sendiri itu pakai dari mana sih? Apakah yang ngikutin pemerintah nasional, pemerintah pusat, atau Ya, jadi dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan sebenarnya anjuran atau bagaimana arahan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam setiap acara. Dan juga dari Asosiasi Pengusaha Pernikahan, Jasa Pernikahan Indonesia juga mengeluarkan panduan bagaimana SOP untuk menjalankan protokol kesehatan di setiap acara pernikahan. Jadi sudah ada panduannya, dan mau nggak mau memang kita mengaplikasikan dari itu gitu. Dan kita sesuaikan juga dengan kondisi kita di sini, seperti itu. Untuk protokol kesehatannya itu berlaku untuk wedding aja atau untuk event-event lainnya juga? Untuk event juga. Jadinya event pun juga sekarang kan ada batasannya ya. Untuk misalnya di ruangan terbuka itu mungkin boleh lebih banyak masanya. Sementara untuk ruangan tertutup ada batasan berapa jumlah orang yang bisa. Seperti itu juga sama. Dan sekarang juga bahkan acara-acara gathering itu bahkan ada yang virtual gitu. Jadi lewat aplikasi Zoom seperti itu, lewat aplikasi mereka gatheringnya jadi gathering virtual seperti itu. Begitu Mbak ya. Terus kalau untuk mau menggunakan jasanya DW Project nih, ada nggak sih list harga gitu untuk klien, atau misalnya tergantung dari kliennya sendiri punya budget berapa gitu? Nah, kalau dibilang ada price list nggak sih? Ada, sebenarnya ada price list. Tapi biasanya kami kembali lagi ke klien, kebutuhannya klien apa. Jadi kadang-kadang kalau misalnya klien chat bahwa dia berapa jasa WO untuk pernikahan, ada price list-nya nggak? Saya akan nanyanya agak detail. Kenapa? Karena di kami itu biasanya saya nggak akan langsung ngeluarin price list, oh sekian gitu. Enggak. Karena di kami itu biasanya ada memang kami buatkan surat penawaran disesuaikan dengan kebutuhannya si klien gitu. Jadi tidak ada kalau dibuat standar baku khusus sebenarnya ada, cuman kita lebih banyak untuk menyesuaikan ke kebutuhan si klien gitu, termasuk menyesuaikan budget juga. Jadi kalau misalkan akan lebih enak ketemu klien yang dia akan berbicara terang-terangan, saya punya budget sekian untuk menikahkan anak saya, itu lebih enak kita kasih masukan, oh itu ibu bisa mengundang sekian orang dengan jumlah catering sekian dengan vendor ini. Di kami itu fleksibel ya. Jadi kalau misalkan si klien ini ternyata oh ini nggak masuk budget saya Mbak Widya, bisa nggak dicariin yang di bawah ini, bisa. Atau dia oh saya kurang suka ini, saya lebih suka yang ini, boleh gitu. Atau Mbak saya ekspektasinya lebih tinggi, boleh, silakan gitu. Karena kan setiap orang, setiap klien itu punya selera masing-masing ya. Berarti kan nggak semua klien kan bisa langsung oh ya pakai DW Project deh. Bisa nggak
untuk sekadar konsultasi gitu ke project Dewe ini? Iya, jadi kalau konsul datang konsul aja boleh. Saya menerima dengan tangan terbuka siapapun klien yang mau konsultasi boleh. Tapi kalau misalkan ternyata, wih nggak deal nih, loh itu kan kembali lagi ke rezeki kita, rezeki Allah yang atur dan tidak akan tertukar, ya kan? Jadi kalau misalkan ternyata si klien ini rezeki saya, dia pasti akan kembali ke saya, ya kan? Seperti itu sih kami percayanya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, ada nggak sih biayanya untuk konsultasi itu? Kalau biaya konsultasi nggak ada sih. Kalau saya, kami lebih banyak menerimanya konsul bebas gitu. Kalau masalah deal atau nggak deal itu urusan belakangan. Oke, untuk Mbak Widya, silakan siapa tahu ada yang ingin dipromosikan, boleh. Promosikan. Wait, apa nih? Untuk kalian yang sedang merencanakan pernikahan dan butuh konsultasi untuk menjalankan acara pernikahan kalian, butuh wedding organizer, wedding planner, atau jasa dekorasi untuk acara kalian, kami siap untuk bisa membantu kalian. Bisa hubungin kami di alamat Instagram berikut ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel mereka ya. Oke, thank you banget Mbak Widya udah mau Sama-sama, datang Tirto. main-main ke sini. Iya, terima kasih juga saya udah diundang ke sini ya. Iya, sama-sama Mbak Widya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu Amin. supaya juga ya proyeknya Dewe juga semakin banyak. Amin. Thank you doanya. Kalian juga sukses terus ya. Oke.